Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pengantar bisnis Dr. Dorothy Rowli Panjaitan SEMSI yang telah memberikan pengarahan tugas case based learning kami pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Yara Ramadhani dengan NPM 2211 031004 dari kelompok 11. Di sini saya bersama rekan tim saya yang di sebelah kiri ada. Kenalkan, nama saya Galuh Dwi Utami dengan NPM 2211031009. Dan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Finanta Piarsio dengan NPM 2251031003. Selamat menonton teman-teman. Hai guys. Hai. Kelompok 11 lagi di Tunas Honda Motor cabang Pramuka nih. Ikutin keseruan kita yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finanta Piarsio dengan Finanta Piarsio. Panggilannya? Cio. Cio. Ya. Dengan NPM 2251011003, jurusan S1 Akuntansi. Nah, kali ini saya akan meminta Ibu untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan. Pertanyaan yang pertama, Ibu Rina di Tunas Honda Motor bekerja sebagai apa dan memegang jabatan apa? Bekerja sebagai apa dan memegang jabatan apa, itu satu pertanyaan sih kayaknya. Iya. Oke, HRBP Supervisor, Departemen HR ya. Saya menangani urusan karyawan dari masuk sampai karyawan keluar. Yang kedua, pengalaman Ibu Rina bekerja di Tunas Honda Motor ini sudah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Galuh Dwi Utami dengan NPM 2211031009. Berarti baru ya? Iya. Yang pertama, keterampilan dasar apa saja yang diperlukan khususnya di bidang yang Ibu duduki saat ini? Keterampilan apa saja? Oke, karena ini hubungannya dengan human research, maka sudah pasti harus memahami gimana cara mengelola sumber daya, undang-undang ketenagakerjaan sudah pasti, kemudian memahami aturan ataupun hal-hal yang ada di Indonesia khususnya untuk ketenagakerjaan gitu sih. Yang kedua, bisa Ibu jelaskan struktur organisasi yang ada di perusahaan ini? Jelasin ya? Banyak sebenarnya. Mungkin secara singkatnya. Oke, struktur. Kalau di sini kan Mendilog
dealer, berarti kita dealer utama, terdiri nanti paling tinggi ada direktur, lalu undernya ada general manager, beberapa departemen, lalu di bawah general manager pasti ada manajer-manager, di bawah manajer nanti ada supervisor dan staff. Departemennya banyak, saya lupa lagi 15 atau ya, departemennya ada beberapa. Nah, tadi general manager maupun manager itu memimpin masing-masing departemennya. Kalau highlightnya ya, Dan kira-kira bakal ada perubahan yang bisa membuat perusahaan ini lebih berkembang. oke. Kalau struktur organisasi itu kita reviewnya 5 tahun sekali, karena struktur organisasi itu nggak boleh terlalu mudah berubah atau terlalu pasti, itu juga nggak boleh. Jadi memang harus bisa direview tapi tidak boleh terlalu sering. Maka di sini 5 tahun sekali. Penambahan mungkin, tapi kalau perubahan di struktur tidak boleh secara acak gitu ya, langsung dia acak itu nggak boleh. Tapi kalau penambahan di beberapa posisi itu memungkinkan setiap tahun ada seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Carolus Luana Roy Safiro, NPM 221103 Roy. Roy, oke Roy. NPM 2211031037. Jurusan S1 Akuntansi. Jadi pertanyaan yang pertama, strategi bisnis apa yang digunakan perusahaan ini dan target pemasarannya? Oke, yang pertama strategi bisnis, nggak mungkin di share. Strategi bisnis kalau saya share nanti bisa ditiru sama nanti. Targetnya jualan sebanyak-banyaknya. Oke, kalau jualan sebanyak-banyaknya maka targetnya gimana? Strateginya gimana? Menyerang. Strateginya ya harus menjual, gimana caranya karyawan bisa menjual sebanyak-banyaknya agar target tercapai. Gitu. Kesimpulan ya? Iya. Kesimpulannya, karena kalau detail pasti nggak akan bisa dikasih. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara perusahaan ini memproduksi barang? Oke, perusahaan TDM Tunas Honda ini bukan produksi, kita menjual, kita distribusi. Yang produksi tetap AHM, Astra Honda Motor, yang pegang mereknya itu di Astra Honda Motor. Nah, TDM ambil barang dari AHM lalu disalurkan kepada dealer-dealer yang ada di Lampung yang jual motor Honda. Jadi kita tidak produksi ya. Oke. Yang ketiga, Banyak ya Roy. bagaimana cara mengambil keputusan terkhusus di departemen yang Ibu duduki saat ini? Mengambil keputusan. Oke, departemen saya hubungannya dengan karyawan, dengan sumber daya. Maka cara mengambil keputusan jika ada hal yang harus diputuskan itu harus punya data, by fakta. Jadi nanti dari data dan fakta, karena hubungannya dengan kekaryawanan, maka kebanyakan kalau ada kasus-kasus ataupun masalah itu saya harus merujuk pada aturan yang jelas. Misalnya undang-undang ketenagakerjaan, peraturan perusahaan. Nah itu dikolaborasi baru bisa didapatkan keputusan yang paling tepat untuk satu kasus. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik Bu, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Yara Ramadhani, bisa dipanggil Yara. Oh, bukan Salsa. Bukan, Oh, Yara. Yara, oke. Dengan NPM 2211 031 004, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mbak Ibu, saya ingin bertanya, di Tunas Honda Motor ini sendiri itu bagaimana kualitas motor yang dihasilkan oleh Honda dan apa yang membedakan merek motor Honda ini dengan kompetitor lainnya? Kalau ditanya kualitasnya bagus lah, saya jualan. Iya. Bagus banget malahan. Buktinya banyak yang beli. Iya. Kompetitor gimana bedanya? Sebagai yang jual sih kayaknya nggak etis ya. Jadi biar konsumen yang bicara ada bedanya apa Honda sama merek lainnya. Baik, pertanyaan yang kedua, jika memperhitungkan faktor ketidakpastian dan risiko kerugian, bagaimana seharusnya perusahaan ini menangani masalah tersebut? Masalah yang tadi, Iya. kita nggak rugi sih, karena jualan kita paling banyak, market share
Honda di Lampung itu sekitar 80%. Jadi hampir 80% motor baru yang beredar di Lampung itu adalah merek Honda. Jadi kalau dibilang rugi, kita nggak pernah rugi. Even mau ada pandemi sekalipun, Honda tetap merek pertama yang dipilih orang untuk beli motor. Iya, mungkin Ibu bisa kasih tahu secara garis besarnya kira-kira di Honda Tunas Pramuka, di Tunas Honda Pramuka ini kira-kira berapa ya Bu penjualannya? Mungkin dalam per bulannya berapa produk? Banyak, motor? lebih dari 8.000 motor satu bulan selampung. Karena kita ini kan main dealer utama ya, dealer pusat. Jadi sebanyak itu, makanya 8.000 itu 80% yang beredar. 10% itu dibagi dengan merek kompetitor yang lain. Banyak banget. Berarti di Tunas Honda Pramuka ini memang pusatnya ya Bu, jadi mendistribusikan Dan kemudian mengatur hal-hal teknis di cabang atau dealer yang menjual motor Honda. Baik, terima kasih. Itu saja pertanyaan Yara. Nah teman-teman, itu dia tadi kegiatan keseruan kami di Tunas Honda Motor Pramuka. Nah asik banget kan teman-teman, kita jadi tahu bagaimana manajemen bisnis di Tunas Honda Motor Pramuka. Terima kasih ya teman-teman telah menonton video kami. See you next time, bye-bye.